Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita akan mengajarkan mengenai pengaruh gaya terhadap suatu benda. Namun sebelumnya, marilah kita lihat dulu atau kita perhatikan dulu untuk di fase B kelas 4, apa yang akan kita bahas itu pengaruh gaya. Nah, yang pertama itu apa yang dinamakan dengan pengertian gaya itu? Bahwa gaya itu adalah suatu tarikan ataupun dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi jelas bahwa gaya itu mempengaruhi akan adanya pengaruh terhadap suatu benda, itu baik dorongan maupun tarikan. Gaya dapat mempengaruhi benda itu antara lain, misalnya yang pertama, pengaruh gaya mempengaruhi benda yang dia menjadi bergerak. Yang keduanya itu adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah arah suatu benda. Yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi lebih cepat atau lebih lambat suatu benda. Yang terakhir, yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Nah, dari pengaruh gaya terhadap benda tersebut, kita dapat lihat satu persatu. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kita lihat contohnya misalnya, nah, ada suatu meja. Meja ini tadinya berdiam, diam. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kasih dorongan, si benda itu menjadi bergerak. Itu yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bola. Bola yang ada di kaki tadinya semula diam. Setelah dikasih suatu gaya, maka bola itu menjadi bergerak. Itu adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya, ini mobil yang mogok. Kalau yang mobil yang mogok, setelah kita amati, setelah diberi gaya dorong, maka mobil itu akan lari atau berjalan atau bergerak. Itu adalah yang pertama. Yang keduanya adalah pengaruh dari gaya terhadap benda yang dapat mempengaruhi. Nah, yang itu adalah benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Setelah kita amati pada gambar, tadinya bola meluncur dengan cepat, setelah ditangkap oleh penjaga gawang, maka bola itu menjadi berhenti. Yang keduanya, pengaruh gaya terhadap benda yang mempengaruhi bergerak menjadi diam, itu adalah ketika kita naik kendaraan bermotor. Tetapi tiba-tiba ada seekor kucing yang mau nyebrang, kita akan tertabrak oleh kita, maka dengan tiba-tiba kita ngerem, maka yang tadinya motor meluncur akan menjadi berhenti. Selanjutnya pengaruh gaya terhadap benda, itu yang nomor 3, itu mengubah arah gerak suatu benda. Contohnya pada waktu permainan kasti. Kasti itu setelah dikasih bola oleh teman atau lawan bermain,
dilempar bola, maka bola itu akan mental yang diberikan oleh si pengoper istilahnya. Sehingga bola itu bisa mengarah atau bergerak dengan cepat. Selanjutnya, pada waktu kita berkendaraan motor maupun naik kendaraan mobil, gaya itu mempengaruhi arah gerak benda. Apabila mobil itu tidak dikendalikan, maka mobil itu akan mengikuti arus atau arah yang kalau tidak dikendalikan, maka akan menabrak benda-benda yang ada di depannya. Tetapi setelah kita kasih dipengaruhi oleh gaya gerak dengan setir, maka mobil itu dengan berjalan dengan normal dan sampai tujuan insya Allah selamat. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang selanjutnya itu adalah gaya dapat mempengaruhi lebih cepat atau lebih lambat suatu benda. Maka apabila pada waktu naik sepeda, ataupun ini baru contoh yang naik sepeda, pada waktu kita ontel sepeda itu dengan pelan, maka kecepatannya pelan. Tapi setelah kita kasih dengan gerakan yang lebih cepat, maka sepeda itu melaju dengan cepat. Contoh yang selanjutnya itu adalah dengan gaya dapat mempengaruhi kecepatan pada waktu naik motor. Pada waktu naik motor kita gasnya sedang-sedang saja, maka jalannya sedang. Tapi pada waktu kita tarik gas, maka meluncurnya kendaraan bermotor itu pun akan semakin lebih kencang. Nah, selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang kelima adalah gaya mengubah suatu bentuk benda. Ini contohnya kalau di kampung-kampung masih banyak tanah liat, proses pembuatan yang dari tanah liat lah, mau dibentuk gerabah-gerabah itu bisa diubah dengan cara tanah itu dibasahkan dulu, kemudian dibentuk menjadi guci ataupun apa ya istilahnya di sini ya, cowek itu bahasa apanya ya, maaf ya, antara lain seperti itu. Kemudian ini yang contoh selanjutnya yang ini, jadi bisa dibentuk. Berarti gaya itu adalah mengubah suatu benda. Selanjutnya ini termasuk salah satunya contoh dari benda gaya mengubah bentuk benda. Nah, yang berikutnya kita memecah batu, membelah batu. Kita mempunyai tenaga dengan alat bahan pukul, kemudian kita hantamkan kepada batu yang masih besar-besar. Setelah batu itu mendapatkan gaya, diubah, maka batu itu pun akan menjadi batu yang kecil-kecil. Nah, itulah yang dari saya untuk menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.